Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pemeliharaan ayam broiler. Kenapa hal seperti ini perlu untuk dibahas? Hal seperti ini bisa dijadikan referensi bagi kalian yang ingin membuka usaha atau ingin menjalankan usaha ayam broiler dan bingung kira-kira nanti kegiatannya apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara mempersiapkannya. Baik, kita akan mulai apa saja kegiatan yang akan dilakukan atau pekerjaan apa saja pada saat kita memelihara ayam broiler. Pertama adalah kegiatan check-in. Apa itu check-in? Check-in adalah masuknya ayam broiler ke dalam kandang. Pada saat check-in, bibit ayam broiler yang biasa disebut DOC ini baru menetas dari peternakan. Setelah menetas di peternakan, bibit-bibit ini akan ditransport menggunakan mobil box ke dalam kandang-kandang, termasuk kandang kita yang nantinya akan kita pakai untuk memelihara ayam broiler. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Tentunya setelah melewati perjalanan panjang berjam-jam, ayam ini menderita kelelahan. Walaupun tidak ekstrim sampai dehidrasi, kita perlu menyediakan cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama perjalanan. Biasanya para peternak menggunakan susu atau air gula, ada juga yang menggunakan sorbitol, dan lain-lain. Intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan vitamin awal dan juga mencukupi kebutuhan kalori yang hilang selama perjalanan. Kegiatan check-in ini selain menyiapkan minuman, kita juga harus menyiapkan makanan yang sudah ditebar di atas alas kertas sebelumnya. Kenapa ditebar di alas kertas? Gunanya adalah agar pakan-pakan ini mudah ditemukan oleh ayam kecil yang baru datang. Selain kita menempatkan pakan di wadah pakan ini ditebar di atas kertas. Kalau bisa kita usahakan warna kertas ini putih, sehingga kontras dengan warna makanan yang agak kecoklatan. Kalau kita memakai kertas koran yang warnanya coklat, biasanya pakan ini tidak terlalu terlihat. Jadi yang dimakan ayam ini kapasitasnya tidak terlalu banyak. Setelah kegiatan check-in kita lakukan, berikutnya kita fokus pada kegiatan brooding. Apa itu brooding? Brooding adalah pemberian pemanas untuk ayam kecil. Kenapa ayam kecil perlu diberikan pemanas? Ayam kecil yang baru menetas umumnya secara alami akan dihangatkan oleh induknya. Akan tetapi ayam broiler ini dipelihara secara industrial, jadi tidak ada induk yang bersama dengan mereka. Otomatis kita harus menjaga suhu agar tetap ideal sesuai dengan suhu tubuh induk ayam. Untuk menyamakan suhu ini kita membutuhkan pemanas. Pemanas ini ditempatkan di tiap sudut-sudut sehingga bisa menjangkau seluruh bagian kandang. Kegiatan brooding atau pemberian pemanas ini bisa berlangsung antara 10 hingga 18 hari tergantung pada cuaca pada saat kita pemeliharaan. Kalau cuaca sedang dingin atau musim penghujan, bisa jadi kegiatan brooding ini berlangsung lebih lama. Akan tetapi kalau kita sedang memelihara ayam broiler di musim kemarau, bisa jadi kegiatan brooding atau pemberian pemanas ini lebih singkat, yaitu di antara 8 hingga 10 hari saja. Selain kegiatan brooding, kegiatan rutin lainnya dalam pemeliharaan ayam broiler adalah pemberian pakan. Pakan ayam broiler ini dikemas dalam karung berisi 50 kg pakan. Untuk memberikan makan ini, kita perlu membaginya dalam beberapa karung atau kita angkat, kita sobek ujungnya dan kita tuang ke wadah-wadah pakan. Pemberian pakan ini untuk ayam kecil bisa dilakukan selama 24 jam asal jangan sampai ayam kehabisan pakan. Namun seiring dengan ayam mulai besar, pemberian pakan ini harus kita batasi waktunya. Kenapa kita batasi waktunya? Ada saat-saat tertentu di mana ayam ini sebaiknya tidak makan.
yaitu ketika siang hari di mana cuaca sedang panas. Kita usahakan pemberian makan ini setelah panas di siang hari ini reda, yaitu di sore hari antara jam 4 sampai jam 5 sore. Pada jam-jam itu, kita penuhi wadah pakan dengan perkiraan wadah pakan ini akan habis di esok paginya. Setelah esok pagi, di siang hari, pakan kita usahakan sudah kosong. Apakah boleh pakan kosong pada siang hari? Sebaiknya memang begitu. Untuk siang hari, di mana cuaca panas, kalau tembol ayam penuh, mereka sedang makan, mereka rawan terkena heat stress atau jantungnya pecah karena panas yang dihasilkan saat mencerna makanan. Jadi pada siang hari kita usahakan untuk pemberian minum saja. Kegiatan rutin yang keempat adalah menjaga kebersihan kandang. Menjaga kebersihan kandang ayam broiler bisa dilakukan dengan cara menyeset sekam. Penyesetan sekam ini dilakukan secara berkala, yaitu kita ambil yang menggumpal atau yang sudah lembab. Biasanya yang menggumpal dan lembab ini berada di bawah nipel air minum. Kita seset, kemudian dimasukkan karung untuk dibawa keluar kandang. Biasanya sekam hasil sesetan ini yang tercium bau amonia, sehingga sebisa mungkin kita jauhkan agar tidak terdampak pada warga di sekitaran kandang. Penyesetan ini dilakukan secara berkala. Bisa itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 4 hari sekali, dan seterusnya tergantung pada tingkat kekotoran sekam yang ada di dalam kandang. Kegiatan rutin yang kelima adalah penyemprotan ayam broiler. Penyemprotan ini memiliki beberapa fungsi. Pertama yaitu adalah untuk menurunkan suhu tubuh ayam. Suhu tubuh ayam yang panas bisa kita dinginkan dengan menyemprotkan air. Selain menurunkan suhu tubuh, semprotan ini bisa kita campur dengan desinfektan, sehingga juga berfungsi sebagai sterilisasi kandang. Kegiatan ini berfungsi untuk mematikan bibit-bibit virus atau bakteri penyebab berbagai macam penyakit. Biasanya larutan yang disemprotkan ini bisa dicampur dengan desinfektan yang mengandung iodin dan sebagainya. Atau juga ada yang dicampur dengan formalin dengan kadar yang cukup rendah. Fungsinya yaitu tadi untuk membunuh bibit virus atau bakteri penyebab berbagai macam penyakit. Kita usahakan penyemprotan ini pada pagi hari, karena kalau penyemprotan dilakukan pada siang hari, panas siang hari akan dingin terkena semprotan ini juga bisa mengakibatkan ayam mengalami stres. Kegiatan rutin yang keenam dalam pemeliharaan ayam broiler adalah melakukan grading. Apa sih grading itu? Grading adalah memisahkan ayam berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya yang umum dilakukan adalah memisahkan ayam jantan dengan ayam broiler betina. Kenapa ayam broiler jantan dan ayam broiler betina harus dipisahkan? Secara laju pertumbuhan, ayam broiler jantan ini lebih cepat tumbuh. Akan tetapi gerakannya ini lambat. Jika tidak dipisah, gerakan ayam betina ini akan mengganggu kegiatan makan dari ayam broiler jantan, sehingga ayam broiler jantan ini akan malas makan dan laju pertumbuhannya akan rendah. Oleh karena itu, biasanya ayam broiler yang betina ini akan diambil dan ditaruh di belakang. Itu tadi adalah pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Ada juga pemisahan berdasarkan sehat atau sakitnya ayam. Ayam broiler yang terindikasi mengalami serangan penyakit, kita usahakan kita ambil dan ditaruh di kandang bagian belakang di dekat blower. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika ada ayam yang sakit mengeluarkan virus atau bakteri, bakteri tersebut bisa langsung terhisap oleh kipas blower
dan tidak menular kepada ayam sehat yang lainnya. Grading ini bisa dilakukan mulai umur 1 minggu hingga umur 14 hari. Kegiatan terakhir dalam pemeliharaan ayam broiler adalah masa panen. Masa panen ini ada dua macam, yakni panen penjarangan dan juga panen raya. Panen penjarangan bertujuan untuk mengeluarkan ayam-ayam yang laju pertumbuhannya rendah, seperti ayam yang terindikasi terkena penyakit dan juga ayam-ayam betina. Ayam betina ini pertumbuhannya relatif lambat. Jika kita biarkan, dia akan mengganggu pertumbuhan ayam jantan. Kalau segera kita keluarkan, ayam-ayam jantan ini akan tumbuh sangat cepat hingga mencapai bobot tubuh yang sangat maksimal. Setelah panen penjarangan ini, di akhir masa pemeliharaan ada namanya panen raya, yaitu mengambil semua ayam yang kita pelihara untuk dijual. Kegiatan terakhir dalam pemeliharaan ayam broiler adalah pembersihan kandang. Pembersihan kandang ini bertujuan untuk mengeluarkan sekam-sekam sisa pemeliharaan yang sudah bercampur dengan kotoran hingga bersih. Setelah bersih dari sekam, kandang yang sudah tidak ada sekamnya ini akan disemprot dengan desinfektan dan juga ditaburi bubuk kapur agar jamur tidak berkembang biak di dalamnya. Demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan ayam broiler. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.